Shalom sahabat yang mari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang telah menganugerahkan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kelimpahan, kemurahan, berkat, dan segala yang baik bagi kita. Bahkan jika kita masih bisa masuki hari ini, kita ada sebagaimana adanya kita saat ini dan masih bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah online yang mari yang ke-182 ini dalam sesi kesehatan. Itu juga hanya oleh anugerah kasih Tuhan bagi kita yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sesi kesehatan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih dan anugerah yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Karena kami sadar jikalau kami ada hingga saat ini, kami masih bernafas dan bisa menghirup udara segar yang Kau berikan bagi kami. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online yang mari yang ke-182 sesi kesehatan kali ini. Kiranya Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti acara ini, sehingga menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah online yang mari ini. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami menjadi suatu rangkaian pujian penyembahan yang berupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dr. Andreas Hanusi Kurniawan yang akan menyampaikan materi kesehatan dengan tema menjaga ginjal sampai tua. Kiranya Engkau yang ambil alih, mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk memaparkan materi ini dengan baik dan mudah dipahami serta menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada. Engkau juga memberkati seluruh pemirsa ibadah online yang mari yang ke-182 ini. Berkat kasih karunia, anugerah, kemurahan, dan kelimpahan yang dari Tuhan melingkupi mereka semua. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan yang membutuhkan pertolongan. Tuhan berikan pertolongan bagi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini permohonan kami dan kami memulai ibadah online yang mari yang ke-182 ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat ya mari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 2-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita memuji, memuliakan, dan meninggikan namanya yang ajaib itu. Sebab Dialah Allah kita yang mengampuni segala kesalahan kita. Dan juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur sebab besar kasih-Nya dan tidak terbatas kepada kita semua. Amin. Sahabat yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan sebuah pujian yang berkata, kasih-Mu tiada duanya. Karena kasih Tuhan tiada duanya bagi kita. Dan tidak ada kasih yang lain di dunia ini yang sama seperti kasih-Nya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia
kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Memuji-muji Tuhan itu sangatlah baik dan sangat menyukakan hati Allah jika kita memuji Dia dengan segenap hati dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita menaikkan pujian sukacita kita di hadapannya, suatu pujian yang berkata, pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Tuhan Raja Raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ginjal adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi kita. Letaknya berada di bawah ataupun di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Walaupun hanya berukuran layak satu kepalan tangan, ginjal merupakan bagian tubuh yang sangat penting dan wajib dijaga. Bagaimana tidak, apabila ginjal mengalami kerusakan atau gangguan, organ tubuh lain pun akan mengalami dampak dan gangguan. Fungsi utama organ tubuh ini adalah membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, segala hal yang perlu dibuang tersebut kemudian dikeluarkan melalui urin. Bukan hanya itu, ginjal juga berperan menghasilkan berbagai hormon yang membantu produksi sel darah merah, eritropoietin, dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Di mana sel darah merah, eritropoietin ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Karena itu, kita perlu menjaga ginjal kita agar tetap sehat. Sahabat yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk lebih jelasnya lagi saat ini kita akan masuk dalam sesi kesehatan dengan tema menjaga kesehatan ginjal sampai tua. Maka dari itu, agar kita memahami lebih dalam dan lebih jelas lagi, mari kita simak informasi seputar kesehatan, fungsi ginjal, dan cara menjaga melalui pemaparan kesehatan kali ini. Kiranya pemaparan kesehatan ginjal memberkati kita semua. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Sahabat yang mari sekalian, kita berjumpa kembali dengan ibadah online yang mari ke 182. Pada kali ini saya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, membawakan topik menjaga kesehatan ginjal sampai tua. Kita perlu melakukan deteksi dini penyakit gagal ginjal. Kenapa? Karena ginjal adalah organ yang sangat penting, tapi paling kita abaikan. Ginjal, kita semua tahu, adalah organ yang sangat penting. Bila seseorang merasa ada masalah jantung, seperti nyeri dada, berdebar-debar, rasa kelelahan, akan segera ke dokter jantung. Masalah jantung, segera ke rumah sakit. Tetapi bila orang yang sama ini merasa pinggang pegal, kencing anyang-anyangan, kemungkinan besar hanya diabaikan. Keluhan ginjal sering diabaikan. Misalnya, pinggang pegal, kencing anyang-anyangan. Hanya perlu cara sederhana agar tidak sakit ginjal, terhindar dari gagal ginjal, terhindar dari cuci darah, dan terhindar dari biaya berobat selangit dan kematian. 7 cara menjaga kesehatan ginjal tetap sehat. 1. Olahraga teratur.
2. Mengontrol gula darah. 3. Minum cukup cairan. 4. Waspada konsumsi obat. 5. Waspada kerang yang mengandung merkuri. 6. Jangan merokok. 7. Pantau tekanan darah dan berat badan. Bila diabaikan, hipertensi dan diabetes menyebabkan kerusakan ginjal kronis CKD atau chronic kidney disease. Hipertensi atau darah tinggi menyebabkan CKD, chronic kidney disease. Hipertensi adalah tekanan darah di atas atau sama dengan 140/90. Ya, ini adalah patokan. Kalau tekanan darah disebut normal, sistol di bawah 120, diastol di bawah 80. Tekanan darah disebut prehipertensi, belum hipertensi, tapi jelang hipertensi. Maka itu tekanan darah berkisar antara sistol 120 sampai 139 atasnya, diastol bawahnya antara 80 sampai 89. Hipertensi derajat 1 itu hipertensi masih ringan. Sistol atau atasnya 140 sampai 159. Diastol yaitu bawahnya antara 90 sampai 99. Hipertensi derajat 2 itu sistol atas itu lebih dari 160, bawah atau diastol lebih dari 100. Sedangkan hipertensi berat atau hipertensi darurat itu kalau sistol lebih dari 220 dan bawah diastol lebih dari 140. Disebut hipertensi darurat karena ini merupakan keadaan darurat. Bila tensi atas di atas 220, bila tensi atas di atas 220 dan bawah di atas 140 dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan pada otot jantung, terjadi serangan jantung, terjadi stroke, terjadi gagal ginjal. Maka disebut hipertensi darurat. Faktor pemicu hipertensi: rokok, stres, kegemukan atau obesitas, minuman beralkohol. Faktor pemicu hipertensi: makanan yang mengandung kolesterol tinggi, kemudian garam yang berlebihan, kegemukan, kurang gerak. Gejala klinis hipertensi: seringkali hipertensi tidak ada gejala. Kalaupun ada, kadang-kadang keluhan hipertensi adalah sakit kepala, telinga berdenging, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, pusing, dan mudah marah. Tetapi seringkali hipertensi tidak ada keluhan, sehingga si penderita tidak mencari pengobatan. Nah, hipertensi itu perlu untuk diatasi dengan modifikasi gaya hidup. Apa itu? 1. Menurunkan berat badan. 2. Membatasi alkohol. 3. Meningkatkan aktivitas fisik. 4. Mengurangi konsumsi garam dapur. Ya. Tidak hanya garam dapur, tetapi juga vetsin atau MSG, monosodium glutamat. Kurangi soft drink atau minuman bersoda, dan kurangin soda kue atau baking soda. Kelima, berhenti merokok. Keenam, mengurangi asupan lemak. 7. Meningkatkan konsumsi buah dan sayuran.
Perlu diingat, tensi naik karena unsur natrium. Contohnya, garam dapur mengandung natrium klorida. Vetsin MSG mengandung natrium glutamat. Soft drink, minuman ringan mengandung natrium bikarbonat, minuman bersoda. Soda kue mengandung natrium bikarbonat, baking soda. Nah, semuanya mengandung natrium. Inilah yang menyebabkan tensi naik. Mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin, itu perlu diingat. Penderita hipertensi seringkali lalai, merasa sudah enak, obat hipertensi dihentikan. Kemudian rajin kontrol tekanan darah sampai target tekanan darah tercapai. Lalu lanjut kontrol setiap 3-6 bulan sekali. Kencing manis atau diabetes mellitus. Gejala trias diabetes mellitus itu poliuri, kencing terus. 2 polifagia, lapar, makan terus. 3 polidipsi, minum terus. Dan 4 gejala lain, berat badan turun. Kriteria diagnostik gula darah menurut PERKENI, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, bukan diabetes, gula darah puasa di bawah 110, gula darah sewaktu juga di bawah 110. Untuk pradiabetes, itu gula darah puasa antara 110-125, gula darah sewaktu antara 110 sampai 199. Sedangkan diabetes, gula darah puasa lebih dari 125, gula darah sewaktu lebih dari 199. Pemantauan diabetes itu dengan pemisahan HbA1c. Orang normal HbA1c di bawah 5,7. Pradiabetes HbA1c antara 5,7 sampai 6,4. Sedangkan penderita diabetes HbA1c lebih dari 6,5. Penderita diabetes disarankan makan nasi dari beras merah. Bila hipertensi dan diabetes berlanjut, akan menyebabkan gagal ginjal dan mengharuskan cuci darah atau hemodialisa. Komplikasi kronik diabetes apa saja? 1. Penyakit jantung koroner. 2. Katarak. 3. Gagal ginjal. 4. Gangguan saraf kulit. 5. Stroke. 6. Infeksi TB paru, infeksi saluran kemih, selulitis, infeksi kulit, dan lain-lain, dan kaki diabetik. Minum obat diabetes secara teratur setiap hari, disertai diet rendah glukosa dan olahraga. Selalu memantau kadar gula darah sewaktu setiap bulan. Seseorang dengan hipertensi dan diabetes acap kali lalai mencari pengobatan karena hipertensi diabetes sering tanpa gejala. Bila hipertensi dan diabetes berlanjut, akan menyebabkan gagal ginjal dan mengharuskan cuci darah atau hemodialisa. Kolesterol. Hipertensi dan diabetes berkaitan erat dengan kegemukan dan kolesterol. Paduan kadar kolesterol yang normal, trigliserida di bawah 150 mg per desiliter, kolesterol total di bawah 200 mg per desiliter, kolesterol HDL lebih dari 40 mg per desiliter, kolesterol LDL kurang dari 130 mg per desiliter. Lemak yang baik untuk dikonsumsi. Lemak tidak jenuh yang terdapat dalam 1. Kacang-kacangan, 2. Alpukat, 3. Minyak jagung, 4. Minyak zaitun, 5. Minyak kedelai, 6. Rumput laut, 7. Gandum, 8. Sereal,
9 ikan, terutama ikan salmon, tuna, makrel, 10 sarden. Lemak yang kurang baik untuk dikonsumsi adalah lemak jenuh yang terdapat dalam daging selain ikan, susu, keju, mentega, krim, coklat, minyak sayur, telur. Hiperurisemi, artritis atau GORD. Penyebab: asam urat berasal dari makanan yang banyak mengandung purin. Bila kadarnya tinggi, endapan kristal di sendi, nyeri pada sendi. Asam urat dapat membentuk batu asam urat di ginjal atau saluran kemih, merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Gejala asam urat: orangnya sering terbangun tiba-tiba pada malam hari, nyeri pada sendi beberapa hari sampai 1 minggu, diikuti pembengkakan, kemerahan, dan sakit sekali jika disentuh. Daerah yang sering terkena: pangkal ibu jari kaki atau jempol, telinga, siku, lutut, pergelangan kaki, punggung kaki, dan sebagainya. Laki-laki usia pertengahan lebih banyak menderita asam urat daripada perempuan. Nilai normal dan komplikasi. Nilai normal kadar asam urat dalam darah wanita di bawah 5,7 mg per desiliter, laki-laki di bawah 7 mg per desiliter. Ulangin ya. Nilai normal kadar asam urat dalam darah wanita di bawah 5,7 mg per desiliter, laki-laki di bawah 7 mg per desiliter. Komplikasi asam urat adalah pembentukan batu ginjal atau batu urat, merusak tulang daerah persendian dalam masa 5-10 tahun. Pencegahan: mengurangi konsumsi makanan yang mengandung purin. Kelompok 1, kadar purin tinggi sebaiknya dihindari. Apa saja? Otak, hati, ginjal, jantung, jeroan, daging bebek, ikan sarden, makrel, bandeng, kerang, alpukat, durian, polong-polongan. Kelompok 2, kadar purin sedang, dibatasin konsumsinya. Jadi boleh tapi terbatas, yaitu daging sapi dan ikan, ayam, udang, tahu, tempe, bayam, daun singkong, emping, daun, dan biji melinjo. Kelompok 3, kadar purin rendah, boleh dikonsumsi bebas setiap hari, yaitu nasi, ubi, singkong, roti, jagung, mie, kue kering, puding susu, keju, telur, sayuran, dan buah-buahan, kecuali yang dalam kelompok 1, ya berarti kecuali alpukat, durian, dan polong-polongan. Batu asam urat dalam ginjal, saluran kemih tidak tampak dalam foto BNO, foto polos abdomen, karena tidak mengandung kalsium. Gejala bayi anak laki yang sulit kencing akibat fimosis. Ujung kulit kulup yang menyempit akan berlanjut ke infeksi saluran kencing, diikuti infeksi ginjal atau pembentukan batu ginjal. Fimosis pada bayi, ini kita lihat ujung kulit depannya itu sangat menyempit sehingga aliran urin terhambat. Dalam jangka panjang, bila bayi anak laki ini tidak disunat, penyulit di ginjal berlanjut sebagai kerusakan ginjal kronis, berakhir gagal ginjal pada usia dewasa. Sunat pada bayi dan anak fimosis. Benarkah perempuan rentan terkena infeksi saluran kemih? Wanita dewasa dengan infeksi saluran kencing berulang perlu diobati karena merusak ginjal. Infeksi berulang dapat dicegah dengan merubah cebok dari depan vagina ke belakang atau ke bokong. Biasakan cebok dari depan vagina ke bokong. Sebab lain infeksi kencing berulang itu dari air toilet umum. Pencegahan: gunakan tisu sebagai pengganti cebok. Bila air toilet kotor, gunakan tisu. Pekerja konstruksi
bangunan, jalan, bekerja di alam terbuka, terkena panas terik matahari, cenderung kurang minum. Bekerja bangunan, bekerja jalan, urin menjadi sangat pekat, akan terbentuk batu di saluran urin, membentuk aliran urin tersumbat dan merusak ginjal. Urin pekat terbentuk batu di ginjal saluran kencing. Pencegahan batu dengan cukup minum air putih. Kaum bapak usia lanjut umumnya menderita hipertrofi atau pembesaran prostat jinak, menghambat aliran urin. Hipertrofi atau pembesaran prostat jinak dengan akibat lanjutan infeksi saluran kencing, pembentukan batu ginjal, kerusakan ginjal hingga gagal ginjal. BPH atau benign prostate hypertrophy, pembesaran prostat jinak. Apakah kakek-kakek selalu alamin BPH, pembesaran prostat? Ya, kakek-kakek selalu alamin benign prostate hypertrophy atau pembesaran prostat jinak. Sebagian warga kita senang makan jengkol, berkali-kali mengalami kejadian kejengkolan, tetapi tetap diabaikan hingga terjadi kerusakan ginjal dan gagal ginjal. Penyakit kejengkolan, sakit kejengkolan, keracunan merkuri atau air raksa. Keracunan merkuri atau air raksa. Kerang hijau dikenal tahan hidup dalam laut yang terpolusi berat. Kerang hijau menyerap bahan-bahan beracun dalam daging kerang, antara lain merkuri. Konsumsi kerang hijau yang berasal dari laut terpolusi, terjadi akumulasi atau penumpukan berbagai racun kimia, antara lain merkuri yang merusak ginjal hingga gagal ginjal. Berhati-hatilah, bila Anda suka kerang hijau, pastikan Anda mendapat kerang hijau dari laut yang bersih. Bagaimana dengan kerang darah? Kerang darah relatif aman. Akan tetapi bila makan kerang darah, pastikan berasal dari laut yang bersih. Gigi yang rusak perlu dirawat. Gigi-gigi yang rusak, busuk, bila dibiarkan menjadi fokus infeksi ke organ-organ seperti jantung dan ginjal. Rawatlah gigi bapak ibu segera bila berlubang. Lansia seringkali menderita nyeri lutut, nyeri sendi. Penderita seringkali terpaksa mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri. Ini osteoartritis dan osteoporosis. Dua jenis penyakit sendi degeneratif. Osteoartritis, tulang rawan sendi hilang, terbentuk osiofit, gerakan sendi nyeri dan terbatas dan terjadi deformitas. Osteoporosis, penurunan massa tulang pada manula, terutama wanita oleh karena menopause. Mudah terjadi patah tulang. Lansia, nyeri lutut, lansia, nyeri sendi adalah hal yang biasa. Dan untuk mengatasinya, lansia minum obat nyeri. Demikian juga obat-obat tradisional, Chinese medicine, ramuan sinsel, ramuan tabib, seringkali merusak, menyebabkan ginjal rusak, gagal ginjal, cuci darah. Berbagai obat tradisional mungkin merusak ginjal. Ingat, semua obat penghilang nyeri merusak ginjal. Berhati-hatilah. Terus bagaimana? Nyeri lutut, nyeri sendi yang sebenarnya terjadi akibat kurang vitamin D, kurang gerak, berakibat osteoporosis. Ini osteoporosis atau pengeroposan tulang. Di sebelah kiri kita lihat tulang normal, sedangkan di sebelah kanan tulang osteoporosis atau tulang yang keropos. Tindakan sederhana
Jemur pagi dan jalan santai dengan pakaian ringkas, baju lengan pendek, celana pendek tanpa topi sudah menyelesaikan masalah tanpa obat. Bila benar sulit berjalan karena nyeri lutut, cobalah berjemur dengan pakaian ringkas sambil berenang. Berjemur, berenang dengan pakaian ringkas buat mereka yang sakit lututnya. Cahaya matahari membantu pembentukan vitamin D, mencegah osteoporosis dan meningkatkan imunitas tubuh. Penggunaan obat-obat seperti antibiotik dan berbagai obat jenis lain sebaiknya dengan sepengetahuan dokter, terutama bila penderita sudah ada gangguan fungsi ginjal. Jangan mengkonsumsi sembarang obat, konsultasi ke dokter. Karena ada kemungkinan obat tertentu memperburuk fungsi ginjal. Jangan konsumsi obat secara sembarangan. Hilangkan batu ginjal tanpa tindakan operasi dengan alat ESWL. Tindakan ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Batu ginjal akibat dari 1. Kurang minum air putih, 2. Air baku setempat tinggi kalsium pada pegunungan kapur, 3. Infeksi saluran kemih, 4. Faktor keturunan. Keluhan batu ginjal. Batu ginjal kecil tak ada keluhan. Batu ginjal besar tersangkut di saluran kencing, timbul nyeri hebat di pinggang, di perut, dan urin atau kencing berwarna kemerahan, berdarah. Batu ginjal perlu segera ditangani. Bila terlambat akan terjadi kerusakan ginjal permanen, gagal ginjal, hingga perlu tindakan hemodialisa atau cuci darah. Alat ESWL extracorporeal shock wave lithotripsy. Gelombang kejut ESWL sedang menghancurkan batu ginjal. Gelombang kejut ESWL menghancurkan batu ginjal menjadi butiran halus yang keluar bersama urin. Keunggulan ESWL: 1. Tidak perlu tindakan operasi, 2. Risiko minimal dibanding operasi, 3. Tidak perlu rawat inap, 4. Pasien pulih lebih cepat. Kontraindikasi ESWL: 1. Batu ginjal terlalu besar, tidak bisa hancur dengan ESWL. 2. Bila konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, xarelto, warfarin, dan sejenis, hentikan beberapa hari sebelum tindakan ESWL. Kontraindikasi ESWL: 1. Penghentian obat-obat pengencer darah wajib beberapa hari sebelum tindakan ESWL. 2. Kesalahan di sini tidak menghentikan obat-obat pengencer darah berakibat perdarahan serius sampai kematian. Kontraindikasi ESWL: penghentian obat pengencer darah perlu konsultasi dan persetujuan dokter spesialis urologi, spesialis penyakit dalam atau internis, spesialis jantung. Tahap penyakit ginjal kronis itu ditentukan berdasarkan ILFG, estimasi laju filtrasi ginjal, atau sama dengan juga disebut sebagai EGFR, estimasi glomerular filtration rate. Itu sama saja, ILFG itu adalah EGFR, sama. Nah, apa itu? Kecepatan pasangan ginjal melakukan pembersihan atau filtrasi darah per menit, dihitung dari hasil kreatinin darah. Tahap penyakit ginjal kronik, stadium ILFG, EGFR. Ginjal normal lebih dari 90, ginjal rusak ringan itu ILFG, EGFR antara 60 sampai 89. Ginjal rusak ringan ILFG, EGFR 60 sampai 89. Ginjal rusak sedang 30 sampai 59, ginjal rusak berat 15 sampai 29, ginjal gagal di bawah 15. Cuci darah hemodialisa bila ILFG, EGFR di bawah 10.
cuci darah atau hemodialisa. Menu makan penderita gangguan fungsi ginjal itu sangat individual. Menu menyesuaikan stadium penyakit ginjal dan penyakit yang menjadi latar belakang diabetes mellitus, hipertensi, batu kalsium oksalat, batu asam urat, infeksi saluran kemih, prostat, merkuri. Konsultasi dengan dokter spesialis ahli gizi. Demikian tips sederhana yang bisa dimengerti dan diterapkan kaum awam. Jaga ginjal sehat sampai tua. Carilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. God is so good. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar pemaparan materi kesehatan dengan topik menjaga kesehatan ginjal sampai tua yang telah disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dan tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dokter dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sahabat Yamari, dimanapun berada, mari kita dukung pelayan Yamari melalui persembahan kita. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang mencintai kami semua, kami bersyukur dan berterima kasih kepada hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu, Evangelis Michael Bambang Suwono, Evangelis Mariati Sitorus, tim multimedia Bapak Yunus Sebandar, dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan sebagai Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan materi kesehatan dengan topik menjaga kesehatan ginjal sampai tua. Kami percaya pemaparan kesehatan ginjal yang cukup detail ini dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi agar dengan tubuh yang sehat dapat menjalankan seluruh aktivitas kehidupan dengan baik dan hasilnya pun maksimal. Allah Bapa di surga berkati para pelayan-Mu, Evangelis Michael Bambang Suwono, Evangelis Mariati Sitorus, tim multimedia Bapak Yunus Sebandar, dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus, khususnya hamba-Mu Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam persiapan bersama dengan istri akan menuju ke Amerika dalam mengunjungi semua keluarga. Kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan hamba-Mu. Allah Bapa di surga berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah Paskah Yamari pada tanggal 22 Maret 2024. Juga urapan khusus dari Roh Kudus terjadi dalam diri hamba-Mu, Bapak Pendeta Lee Simon Stevi MDiv, yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga seluruh ibadah Paskah Yamari ini memberkati seluruh sahabat dan mitra Yamari yang akan hadir dalam ibadah tersebut, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang hadir dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Roh Kudus, kami terus mendukung doa untuk tim pekabaran Injil Yamari Pusat yang akan melakukan perjalanan anjang sana ke Yamari cabang di setiap daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, demikian juga ke Samarinda dan juga ke Makassar dari tanggal April sampai pada tanggal 2 Mei, dan juga tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei 2024 tim PI Yamari Pusat, Pendeta Andreas Abdianto, Evangelis Lydia Purnama, dan Evangelis Michael Bambang Suwono akan melanjutkan perjalanan anjang sana ke Samarinda dan Makassar. Kiranya kuasa dan penyertaan Tuhan terjadi dalam seluruh perjalanan hamba-hamba-Mu, sehingga semua agenda yang meliputi pelayanan misi,
promosi Retnas ke-11 ya mari, pelayanan ibadah, pertemuan dengan seluruh pengurus ya mari dapat berjalan dengan lancar, dan semuanya juga untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana operasional ya mari setiap bulan, serta kebutuhan dana untuk perjalanan Anjang Sana tim ya mari pusat sebesar 42 juta rupiah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sumber berkat, Tuhan penolong. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pelayanan Yamari, demikian juga perjalanan daripada tim Yamari pusat sungguh berhasil karena Tuhan bersama-sama. Bapa yang pengasih dan penyayang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, kami berdoa dan kami menyerahkan untuk seluruh mitra dan sahabat Yamari yang mengalami pergumulan dalam hidup, baik karena sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Juga mereka yang dalam pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan, serta mereka juga yang berduka cita karena kematian orang yang mereka kasihi. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong, pimpin, sertai, dan juga Tuhan bersama-sama hiburkan mereka, teguhkan mereka bahwa Tuhan yang hidup senantiasa ada dan bersama-sama dengan mereka. Serta kami berdoa untuk mereka yang masih tetap ada dalam lingkaran persoalan dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga, dan juga anak-anak. Kami percaya penolong yang setia, kekasih jiwa kami, yaitu Kristus Yesus, yang akan menolong, memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka boleh keluar dari setiap lingkaran permasalahan, dan mereka boleh menjalani kehidupan dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang dalam keadaan sakit, yakni Syafre Irwan, Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, Pastor Yanwar Adisoma yang rawat di rumah dalam pemakaian atau dalam perawatan sonde, Ibu Silvi Tunggal Wijaya dengan kanker rahim, Ibu Hilda Tirta Jaya dengan cuci darah, Bapak Lin Sioliang kanker darah, Bapak Yansen, Ibu Loren ada flek di paru-paru, Ibu Tresvindi tempurung lutut yang bergeser, Ibu Yuliana Karirihara tumor rahim, Bapak Budianta Mustari stroke, Bapak Tommy Fredrickson Tado dengan gangguan kelenjar getah bening. Ya Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah penyembuh, Engkaulah dokter tabib ilahi, yang menyerahkan kekasih-kasih-Mu dalam seluruh penderitaan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, dan juga Tuhan memberkati juga setiap dokter atau tim medis yang merawat anak-anak Bapa, agar melalui seluruh perjalanan perawatan ini mereka boleh menerima kesembuhan dari Tuhan, serta berkati setiap obat-obatan yang dipakai. Demikian juga sebagai penopang untuk mempercepatkan kesembuhan daripada anak-anak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Evangelis Michael Bambang Suwono, agar kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, memberkati, memulihkan hamba-hamba-Mu, agar dapat kembali melakukan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami, khususnya Tuhan KPU, yang terus melakukan real count, perhitungan suara hasil pemilu 14 Februari 2024. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga pada tanggal 20 Maret mendatang KPU dapat meresmikan ataupun juga dapat mengumumkan hasil pemungutan suara secara nasional. Demikian juga pemenang dari paslon untuk presiden dan wakil presiden, demikian juga partai politik dengan pemenangan suara terbanyak untuk anggota DPR, demikian juga DPD. Anugerah Tuhan bersama-sama serta keamanan di DKI dan seluruh Nusantara. Kami mohon kiranya Tuhan yang melindungi dengan kuasa-Mu, sehingga menjauhkan dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, yang ingin mengacaukan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penolong, dokter tabib ilahi, serta Tuhan yang menyertai kami sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-182 ini
dan kita akan menerima berdoa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, kita akan kembali bertemu lagi di ibadah online yang mari yang ke-183. Tuhan Yesus memberkati kita semua.